وتقبل المرسلين بالأمين والحق أي سيدي ولا تدنا ولكل نية صالح الأرواح والدينا ومشايخنا من الأرواح سيدنا أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولجميع الصحابة أجمعين والعلماء والأمين والأولياء الصالحين سلم من المهاجر إلى الله من عيسى ونصعد الأعظم القدر المقدم محمد بن علي سلم فريم الإمام الحبيب عبد الرحمن السجاد بن محمد أبينا ولد الجميع وأخي الجميع وحبيبك الستران ابن شيخ الكبير على قدر السجاد الحبيب عند الله عليه الرسول السكران الحبيب وقد عند الله عليه الرسول السكران الحبيب من المكر السكران ابن شيخ الكبير على قدر الشيخ الإمام فخر الشيخ بن سالم والإمام حسين ابن شيخ سالم الشيخ عمر بن الله ومحرمه سلم بن الشيخ المنقوذ الألباس على حبيب عمر بن العباس وسالم بن العباس الحسين بن العباس سلم بن الشيخ الإمام علي بن العباس وقلب الإرشاد الحبيب بن البركة الحبيب عبد الله بن علي بن أحمد رحل الحسن بن الله الحدث علي بن الحدث سلم بن الجميع سيدنا علي والحبيب علي بن العباس والعثمان بن عبد الله بن أبي بن علي وحضرت الحبيب علي بن الحبشي سيدنا علي والحبيب علي بن العباس من العباس الحسين من العباس الحبيب حسين ولد محمد بن سن العباس الحسين بن بكر عندروس ولد ورحمه الله بن سن العباس ولد ورحمه صالح بن مسلم حامد ولد ولد ورحمه ابو بكر بن سداد ولد ولدي ولد صالح بن مسلم حامد ولد ولدي ورحمه بكر بن سداد ولد ولدي وسيد الوالد الحبيب البركه الحبيب عبد الرحمن بن احمد بن عبد بن سداد الذي ببركه دين ابو البشري وسيد الوالد الحبيب البركه وعلى عبد المسكات وبنت الشيخ الزهراء وشيخنا معاويه بن عبد محمد وابويا كي تترى من نجاسي ابويا كي تترى من الجناوي بين جسمه هذا وسؤال مفرد نصوص المرحوم اللهم بارك جسمه حسن ووالديه وولد سيدنا اليوم ذاك وكيل ابويا كي مسلم سعيد وزوجته مسلم مفرد وخصوصا على هذا المسجد ان الله يتوسل بالرحمه والمغفره ويسكن لنا ويغفر لنا ولكم ونزل بخير من الانبياء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segenap hadirin mu'taqifin, terutama para guru yang hadir pada pagi hari ini, Saudara Jenderal, Ustaz Yusram dan Haji Budi, seluruhnya jamaah pengurus masjid, ada Pak Dermawan Jenderal kita. Mudah-mudahan kita selalu berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya mendapatkan keistimewaan karena berbarengan dengan ialah mu'takifin, orang-orang yang iktikaf. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya suara saya agak sedikit terganggu, mohon maaf. Ini kita sudah berada di hari yang ke-23 Ramadan. Ya, mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai saat ini, yang jelas kalau kita menjalankan ibadah puasa tarawih itu hadirin pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tarawih hadirin itu pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab datangnya maghrib sampai subuh, tinggal nanti dia mengisinya. Apa menulis terus, nah seperti kayak antum dapatnya lebih banyak lagi, ya. Ibarat botol tuh isinya lebih penuh, hadirin. Itu Lailatul Qadar. Kalau yang hanya tarawih aja pulang, ya dia dapat sedikit, ya Lailatul Qadar. Nah, begitu deh, macam-macam deh. Nanti besok deh tarawih lagi. Kebetulan datang Lailatul Qadar, dia pasti dapat. Apalagi macam kita nih. Yang kita tungguin. Ya. Memang kata si Umar bin Khattab,
Di antara yang Allah rahasiakan ialah Lailatul Qadar. Kata Umar bin Khattab. Di antaranya ialah Allah rahasiakan Lailatul Qadar. Malam apa nih? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu itu malam. Yang jelas, kenapa dirahasiakan oleh Allah Ta'ala? Agar untuk orang berlomba, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, mengejar Lailatul Qadar. Ya, kalau Imam Ghazali bilang kalau puasanya hari Ahad, kemarin Ahad puasa, ya, secara umum ya, itu Lailatul Qadarnya ialah malam 29. Ini Imam Ghazali nih. Tapi dia bukan orang-orangan. Bukan orang-orang yang salah tuh hari ini. Pernah nggak lihat tuh? Ya, ini ulama besar. Tajribahnya beliau. Ya, kalau puasanya hari Ahad itu Lailatul Qadarnya ialah malam 29. Banyak ulama berpendapat. Pengarang ini kitab yang kita baca bentar hadirin juga merahasiakan. Pokoknya kita kejar aja semuanya. Dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan, sampai belasan Ramadan, sampai masuk ialah malam-malam ganjil. Kita kejar, pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ya, pasti kita dapat kalau kita isi terus ini Ramadan ya sampai malam terakhir. Keistimewaan Ramadan, sebelum sebut kitab ini, kitab kita akan baca tentang masalah taqwa. Ini pengarang kita hadirin luar biasa. Begitu ya beliau membeberkan tentang taqwa. Jadi nggak satu pula, tapi sedikit tentang Ramadan. Di mana Ramadan ini kata Nabi Inna Allah Ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadan ya'tiku sitami'ati alfi raqabatin minan nar. Di mana Allah Ta'ala setiap saat, satu saat, satu jam, kan satu hari semalam kan 24 saat, satu hari semalam ialah 24 jam. Itu setiap satu saat Allah bebaskan orang yang divonis masuk neraka. Allah bebaskan berapa? Sita mi'ati alfin. Sita mi'ati alfin. Sita situ 6. Jadi sita mi'ah 600.000 orang yang divonis masuk neraka Allah bebasin dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. So, itu murahnya Allah. Makanya itu Allah Ta'ala Rahman, Allah Rahim, Allah Tawwab, Allah Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat. Itu semuanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau bahasa orang Jakarta, Allah Ta'ala nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai hitungan aja. Dosa banyak, tapi datang Ramadan Allah ampunin. Kira-kira kita senang gak? Senang gak? Senang kepada benar Allah Ta'ala. Kalau kita pakai hitungan, Allah enggak adil. Allah ampunin dosa manusia. Apalagi yang macam begini, Allah mau bebasin hadirin sama Allah Ta'ala, itu hak veto Allah Ta'ala. Jadi 600.000 hadirin manusia. Kemudian kalau orang begitu banyak, itu setiap hari. Kalau orang begitu banyak, kira-kira itu boleh gak minta 100 orang? Ya Rab, 600.000 kan banyak hadirin. Kalau kita bikin tenda nih, undangan orang 100.000, sampai kemana tendanya? Hah? Ini 600.000. Kita minta, ya Allah, saya minta 100 ya Allah. Buat bapak saya, emak saya, nenek saya, kakek saya, kakeknya kakek saya, kerabat kami. Boleh kita minta hadirin. Makanya dalam Ramadan ada doa tuh yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma a'tik riqabana
wa riqaba baina minan nar. Ya Allah, bebaskan ya Allah diri kami, orang tua kami, kakek kami, kerabat kami, pemilik kami dari neraka. Jadi 600.000 kita minta 100. Perlu kita minta buat teman kita, tetangga kita. Kira-kira boleh nggak? Ini Ramadan. Aktif rikobana. Warikoba alaina minan nar. Ya Allah, bebaskan ya Allah. Kita nggak tahu bagaimana bapak kita. Kita masing-masing punya bapak. Masa nggak punya bapak? Dia udah jadi bapak juga, punya bapak juga. Pasti bapaknya. Mana sekarang bapak kita? Mana kakek kita hadir? Nah, kita minta nih Ramadan nih. Kemurahan Allah. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita terus mintain, ya. Sebab Allah Taala senang sama hambanya kalau minta buat orang. Buat dirinya, bukannya buat diri sendiri hadirin, buat orang lain, itu Allah senang. Mintain ampun buat orang lain. Jadi bukannya buat diri sendiri, buat orang lain mintain ampun. Allah senang. Ada orang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kira-kira cakap apa? Bagus ya hadirin. Bagus. Minta ampun buat diri sendiri. Tapi kalau dibaca astagfirullahaladzim li walidayya, buat orang tuanya. Astagfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Coba tuh. Orang mukmin, saudara kita bukan, kerabat bukan, famili bukan, teman bukan, kenal enggak. Kita minta ampun dari Ittihad. Di mana Ittihadnya hari di ujung dunia? Di mana tuh? Tinggalnya di ujung dunia, di orang beriman. Kita istighfarin, astagfirullahaladzim. Sampai itu Pak, Allah ampuni dosanya tuh. Itu hebatnya tuh. Sampai kalau khutbah Jumat itu jadi rukun. Allah maghfir lil mu'minina. Hebatnya. Sampai aja. Nah kalau dia sampai dengan orang tua kita, bagaimana teman kita yang kita kenal, tetangga kita, kerabat kita, famili kita, orang mukmin tinggal di dunia, asal jadi mukmin aja hari, beriman kepada Allah Taala, kita beristighfar, astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, sampai tadi. Itu kasih sayang Allah Taala. Jadi nggak kenal, bukan teman kita. Gimana kalau orang tua kita, bapak kita, emak kita, kerabat kita, yakin kita. Mudah-mudahan itu Allah senang aja. Sampai Nabi katakan kalau dia istighfar dibaca 27 kali, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin. 27 kali kata Nabi, nanti dia akan punya doa yang istimewa. Kalau cara kita punya doa yang pamungkas. Kenapa? Dia baik sama orang. Makanya ini perlu hadirin. Ngajak orang, kita dia orang baik, bagus. Itu orang baik bener. Kira-kira bagus ya? Bagus. Tapi kalau ngajak orang baik, lebih bagus. Kita baik aja. Baik ya, kerjaan kita baik semua. Tapi kalau ngajak orang baik, ayo Pak, sholat, ayo iktikaf, lain aja. Itu tambah nilai kita di sisi Allah Taala. Nah sekarang akan masuk kita baca kitab kita. Ini pengajian ini subuh aja. Dulu saya dari belum yang ada yang lain, saya dulu lebih awal subuh. Nih, ya. Zaman dulu deh. Pengajiannya subuh aja. Nah subuh. Sekarang udah banyak, ya. Apa namanya guru-guru kita ini yang ahli ilmu semuanya, yang doktor, yang profesor hadirin. Kalau saya enggak, saya ngajinya baca kitab. Dari awal saya. Tapi alhamdulillah pengurus enggak tinggalkan, ya. Diundang profesor, doktor semua hadirin. Itu semuanya. Ya. Tapi saya juga enggak ditinggalin. Tetap diisi pengajian. Dengan baca kitab ialah Nasih Diniyah. Yang mengarang ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Yang kalau sembahyang malamnya enggak kurang daripada 400 rakaat.
Jadi ini hadirin, kita baca yang ngarang nih nggak kurang sholat malamnya 400 rakaat sampai 500 rakaat itu tiap malamnya. Bukan tiap Ramadan, bukan tiap hari ya. Nggak kurang 500 rakaat. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Makanya ratib kita baca Ratibil Haddad. Orang yang berkah. Nah, beliau membeberkan tentang takwa. Apa di antaranya? Wa min dzalika al-makhraj min as-salaih. Kalau kita takwa kepada Allah, ini takwa yang benar nih. Waduh, arti takwa. Wah, dia takwa tuh orang tuh. Kenapa? Takwa memilih tua. Jadi takwa memilih tua. Bukan. Ini takwa yang takwa Allah hanya. Takwa Allah. Apa itu ialah al-makhraj? Orang yang takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjauhkan larangan Allah, dia akan ada jalan keluarnya. Ada makhraj. Apa bahasa ini? Ada solusinya hanya. Ya, daripada kesulitan. Orang tuh pasti ada sulitnya. Orang nggak ada yang sulit. Namanya orang hidup ada sulitnya. Dia ada orang kaya. Wah, gue sih orang kaya gue. Gue nggak ada sulit, nggak ada. Pasti punya apa? Kesulitan. Kesulitan pasti ada. Jalan keluarnya takwa Allah. Jalankan perintah Allah. Jauhkan larangan Allah. Pasti jalan keluar. Duit nggak jadi ukuran. Jabatan nggak jadi ukuran. Harta, rumah mewah nggak jadi ukuran. Banyak orang hadirin, apalagi tahun-tahun yang lalu kita dengar, orang kita ini hebat, rumahnya hebat, duitnya banyak, kok bisa mati bunuh diri? Kenapa nih hadirin? Matinya bunuh diri. Kurang apa nih? Pinter ada di dia, duit ada, mobil punya, rumah mewah ada, mati bunuh diri. Kenapa? Nggak ada makhraj, nggak ada jalan keluar. Tapi kalau orang takwa Allah, ada jalan keluarnya. Biar dia sulit, ada nanti ada, pasti itu ada. Begitu di pengarang yang kita bilang. Apalagi orang yang takwa ialah waris min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang kita nggak sangka-sangka. Rezeki. Orang kerja pasti ada harapannya. Orang kerja ada gajinya kan. Orang dagang, pasti ada untungnya. Namanya dagang, kerja segala macam. Tapi kalau orang takwa enggak. Rezekinya min haitsu la yahtasib. Jangan disangka-sangka ada rezekinya. Ada satu orang datang orang soleh. Datang nih hadirin. Orang soleh biasa deh hadirin. Orang soleh pakaiannya aja udah ketahuan kan. Yang tasbih dikit. Enggak mana nih. Datang seorang kasih hadiah. Ngobrol. Singkatnya hadirin, dibilang nih, kita mesti kerja, mesti usaha. Allah kasih rezeki. Kata orang soleh, nggak begitu juga deh. Ya, biar nggak kerja juga. Ya, kalau mau kasih rezeki bisa aja. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Mesti. Ini jamaah nih anak-anak muda, mesti kerja, mesti bergerak, mesti. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit. Orang Jakarta bilang nggak kerja nggak makan, istilahnya. Kata orang soleh, nggak gitu juga deh. Dia nggak kerja juga makan aja, Allah kasih. Mana bisa? Ini buktinya saya nggak mau ngapain, dapat nih duit dari ente. Nah tuh. Dia kerja dapat, dia doa dapat. Anda nggak ngapain enggak? Dari pagi megang pacul kagak, megang ini kagak, datang terus rezeki. Itunya min haitsu la yahtasib.
Itu takwa hati. Apalagi di usaha. Di usaha, dia dagang, apalagi dia takwa Allah, itu lain lagi. Lain lagi. Jadi takwa itu begitu modelnya. Rezeki kita nggak sangka. Jalan aja perintah Allah Ta'ala. Sampai orang-orang soleh bilang, pokoknya deketin aja Allah Ta'ala. Diri kita ini hadirin, deketin sama Allah. Nanti Allah atur semuanya rezeki kita. Dunia kita, akhirat kita, Allah jamin semuanya. Asal kita dekat sama Allah Ta'ala. Ini tangguhannya. Ini sulaya tasik. Apalagi wal yusru, kemudahan. Orang takwa hadirin, usahanya Allah mudahkan, Allah ringankan, Allah entengin. Takwa. Ibadah sama Allah. Ini contoh kecil hadirin. Supir taksi. Biasa nyari penumpang. Dia ibadah sama Allah. Takwa. Nanti bukan dia cari penumpang, penumpang cari dia. Tuh modelnya. Itu takwa tuh. Kalau kita dagang. Nanti bukan kita cari pembeli, pembeli cari kita. Itu takwa tuh rahasianya. Makanya seringkali saya katakan orang yang dagang, ayo dagang. Emang kita ada keahlian dagang, kerja. Apalagi sih di zaman Nabi. Zaman Nabi dagangnya bukan kayak macam kita hadirin. Samping rumah. Nabi dagangnya ke negeri Syam. Negeri Syam hadirin. Antar negara. Itu para sahabat. Ini hadirin dagang kita. Dia di kampung sendiri dan modalnya takwa Allah. Nanti orang kita cari kita hadirin. Buka rumah. Sekarang kan banyak tuh. Apa nih? Buka rumah makan. Kuliner ya. Dagang. Ada keahlian bikin nasi uduk. Kalau udah enak hadirin, dicari sama orang nasi uduk kita. Wah enak tuh di situ tuh. Nasi uduk Betawi, pakai jengkol, semur. Waduh, orang cari aja. Ayamnya ayam kampung. Dagang. Bisa hebat bikin nasi uduk. Dengan bubur ayam. Buka. Apalagi? Ini yang dagang-dagang nih. Tangkar Betawi. Urusi hadir di situ ada tuh. Sementara habis. Sementara hadir. Buka jam 9. Jam 10 habis. Sebab rumah saya ada sotomi. Nanti jamaah sekali-sekali. Siapa sih itu yang ngomong? Di mana rumahnya? Rumah saya Pak nih. Ini rumah saya. Naik. Ada musola. Ada sotomi Betawi. Dibuka tuh hadirin jam 9. Jam 1 udah habis. Sotomi. Dagang. Yang kerja ayo. Anak muda biar hebat. Tapi jalannya tangguh Allah. Ibadah jangan tinggal. Nanti bukannya kita cari pembeli, nanti pembeli cari kita. Itu tangguh Allah. Allah mudahkan. Apalagi wa'azmul adri dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Semuanya berdasarkan firman Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan. Siapa yang takut kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Allah berikan jalan keluar. Banyak istighfar. Penting hadirin. Dan makan masing-masing kita saya nggak tahu. Ya, ini anak muda. Seletin masuk ada anak muda pada ini ada jomblo juga kayaknya. Kira-kira ada jomblo lah. Ya. Minta sama Allah. Nanti ada yang berbuat gitu juga. Minta sama Allah Ta'ala. Tahu Allah. Ibadah jangan tinggal. Nanti ada jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang kita nggak sangka-sangka. Kita nggak minta, tapi ada aja rezeki, ada aja. Wallah, insya Allah rezeki. Ya.
dalam satu kitab ada kodok, ada kodok. Mau ngapain kodok nih? Ulama lihatin kodok ngapain? Cari makanan, dinyilem. Lama. Sehingga ada itu. Kodok ngapain cari makanan ini? Di bawah, katakanlah di bawah dasar air tadi hadirin ada cacing dijepit. Kejepit batu, nggak bisa kejepit. Nggak bisa makan deh. Kodok hadirin Allah kirimin tuh bawain makanan. Terus itu min haitsu la yahtasib. Ibrahim bin Adham, mungkin jamaah kenal kali. Bukan kenal ini, kenal riwayatnya. Dia kan ulama besar, wali Ibrahim. Padahal dia anak raja di raja. Awalnya hadir anak orang Jakarta bilang tidurnya di hamparan emas. Gimana tuh? Ini bukannya Mas Parjo, bukan emas. Maknanya anak raja, anak orang kaya ada. Hebat. Namanya orang kaya, ya, dia hari-harian kadang-kadang memburu. Senang-senang lah kira-kira kita. Dibawa anak buahnya. Waktu makan istirahat, digelar tuh hadirin. Apa cara kita tuh? Apa hamparan makan. Ayo waktu makan. Keluarin deh makanan. Makanan orang dulu kan roti hadirin. Roti gua ada. Baru keluar roti hadirin, burung terbang. Nyamber. Bot. Dibawa terbang tuh hadirin. Tuh roti ini bukan roti yang sekarang, roti yang lebar. Bikin penasaran. Itu roti hadirin tuh burung terbangnya tinggi kagak, berarti enggak. Kan penasaran tuh. Diuber. Sama Ibrahim bin Adham. Diikutin hadirin. Burung terbang. Enggak tinggi. Kalau tinggi sih, hilang habis deh. Ini kagak hadirin. Rendah. Ikutin hadirin. Penasaran. Akhirnya hadirin kehilangan jejak Ibrahim bin Adham. Dia naik ke gunung. Tuh burung hadirin lagi diri di kepala orang. Ada orang tangannya diikat. Tuh burung diri di kepalanya sambil matokin roti yang diambil tadi hadirin. Disuapin orang nih. Suapin burung patoknya. Ibrahim liatin hadirin dari jauh. Duduk dari atas gunung. Sampai habis roti. Setelah itu hadirin turun Ibrahim. Turun, dibukain. Bapak, siapa ya? Kok bisa begini? Tangannya diikat. Dia bilang, saya ini pedagang Tuhan. Saya dirampok. Tangan saya diikat. Sudah lempar kemarin nih. Gulung-gulung ini sampai ke dasar gunung. Udah berapa lama? Udah seminggu. Gara-gara hari. Seminggu tuh hari. Nah di hutan, siapa yang tahu? Nggak ada polisi. Hah? Nggak ada hari. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah kirim makanan dari burung. Wait. Itu burung tiap hari bawain saya makanan. Pagi sore. Coba tuh hari. Itu rezeki itu. Nggak pakai nyari, enggak. Allah kirimin. Tadi sadar dulu, ya Allah, itu rezeki. Allah kirimin lagi. Nah kalau burung aja diikat, orang diikat Allah kirimin makanan, bagaimana kita aja? Yang kita kerja, yang usaha, apalagi ada kepandaian kita, apalagi kita tangguh sama Allah Taala, masya Allah.
Ya, semuanya ada. Tenaga masih ada muda. Pinter orangnya. Akhlaknya bagus. Ibadah hadirin. Jalan lancar. Silakan. Yang begitu aja tadi Allah jamin. Wa man indabatin fil ardi ila Allah rizquha. Setiap yang merayap di atas muka bumi ini Allah menjamin rezekinya. Jangan takut. Biar yakin kita. Biar yakin. Yang penting ialah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Apalagi wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang, mudah. Mudah aja. Asal takwa kepada Allah mudah. Mau apa? Mau umroh, mau haji, gampang. Tapi takwa Allah. Urusan kita Allah mudahkan. Kita sama Allah Ta'ala ya Rabb. Ya, mudahkan urusan saya Allah. Urusan anak saya, keluarga saya, kerabat saya, famili saya. Apalagi kita ada Ramadan. Ya. Ramadan yang hadirin. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Jangan kurang 200 kali. Jangan kurang 200 kali nih. Ini mutakifin. Jangan kurang 200 kali nih. Sebelum kita sahur. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sambil hadirin masukin niat kita semuanya. Itu amalan-amal ulama-ulama salafus soleh. Ulama orang-orang soleh. Ya Allah. Ketok itu Allah. Tiap hari 200 kali. Enggak mesti Ramadan enggak. Tiap malam apalagi Ramadan. Ya Allah. Kenapa? Allah Rahman. Allah Rahim. Allah Tawwab. Allah Maha Murah. Barangkali saya sudah ulang-ulang di sini hadirin. Allah itu sayang hambanya melebihi sayangnya orang tua sama anak. Orang tua sama anak lagi kesel. Tuh anak nggak pulang-pulang. Ketok-ketok itu mamanya nggak bukain. Tapi kalau diketok, lama-lama dia bukain aja. Lama-lama dia bukain enggak? Kayak Allah menjadi itu aja. Ya Allah ampuni dosa saya Allah. Dosa saya banyak ya Allah, ya Allah, ya Allah. 200 kali aja tiap hari. Apalagi Ramadan. Pasti kan. Ketok itu Allah Ta'ala selalu. Allah bukain. Kalau bahasa kita ini ada apa ya hamba? Itu sebetulnya ada jawaban dari Allah Ta'ala. Cuman kita nggak paham aja. Kalau kita kata, ya Allah, kata Allah, hai hamba, ada apa? Apa yang kau mau ya, hai hamba? Ada. Apalagi disebut lagi nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Wah, Masya Allah. Minta sama Allah Ta'ala. Ini baru malam 23 nih. Dan malam 24 terus. Nanti malam 25 terus sampai akhir Ramadan. Sedikit lagi. Jadi orang yang bertakwa Allah, Allah mudahkan urusannya. Dagangnya, usahanya, semuanya Allah mudahkan. Apalagi wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yujzi lahu ajra. Orang yang takwa sama Allah, Allah ampuni dosanya. Allah hapus kesalahannya. Ya. Manusia hadir nggak ada yang bersih. Pasti ada apa nih? Ada salahnya, pasti. Tapi kalau ditakwa, semua itu dihapusin itu kesalahannya dia. Allah ampuni dosanya. Dan pahalanya Allah telah dipergandakan. Itu pahalanya Allah bergandakan. Ini ada. Kita ada dosa kita. Banyak ada dosa kita. Dosa yang dulu masih anak-anak. Kayak macam saya yang hadirin. Ya, dosa kita banyak. Nah, kita istighfar. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini yang mahal. Kalau dosa tidak ampuni, beres dah hadirin. Udah urusan kita minta sama Allah.
Allah Ta'ala ijabahkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya baca Fatihah sekali lagi untuk para pemudik ya. Sudah selesaikan pengajian kita sudah. Nanti masih habis lebaran berlanjut lagi masih masalah tagwa. Masalah tagwa masih panjang. Ya. Kita doakan orang-orang yang pulang mudik ya. Juga orang-orang yang dapat musibah kebakaran di sono. Bagaimana kita hati ya Allah Akbar. Sedih kita mau lebaran ya, belum ngikirin minyak goreng ya. Orang di sini begini, Ustaz, sekarang jangan makan itu deh, kacang goreng, kacang rebus aja ya, karena minyak susah. Jadi apa aja deh ya, jadi makan kacang rebus besok lebaran ya, rengginang rebus ya, semuanya serba rebus gitu ya. Yang penting hadirin puasa kita sama tarawih kita, doain dapat musibah kebakaran, yang pulang mudik hadirin ya, yang macam-macam deh ya. Mungkin nih hari-hari ini selanjutnya bakal ramai nih orang pulang mudik, doain jangan ada musibah, jangan ada bencana, biar lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi kita ini yang pulang mudik ada begini kalimat, siapa orang yang puasanya ya selesai sampai 30 hari puasanya, tarawih ini sampai selesai 30 hari, kemudian dia pulang mudik, namanya orang Betawi. Kalau dia puasa 30 hari, tarawihnya 30 hari, kemudian dia pulang mudik, namanya orang Betawi. Dia pulang mudik dekat mana pulangnya? Nggak punya kampung. Kebanyakan saya ngajak pulang nggak bisa. Pulang ke mana gitu? Melayu tuh dekat. Mudah-mudahan siapa akhir amin ya rabbal alamin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyina min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-ba'su insyaallah ya wasallam ya rahman ya rahman ya rahman Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamin taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Terima kasih kepada jamaah, terutama pengurus Masjid Ittihad Jenderal Rustam Budi, semua pengurus Ittihad, agar Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh.